Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai paus gantung etnik Troso. Perkenalkan, saya Sofiani NIM 2020 11526 dan rekan saya Lulu Ilmaknum NIM 2020 11534. Rekan saya yang selanjutnya adalah Intan Permatasari NIM 2020 11582. Rekan saya yang selanjutnya adalah Aska Maula Putri NIM 2020 11583. Yang selanjutnya ada rekan saya Seni Rahma Amelia NIM 2020 11586. Pos gantung etnik Troso. Pos gantung etnik Troso memiliki keunggulan antara lain. Yang pertama adalah dibuat dari botol plastik dengan motif-motif tenun Troso sebagai ciri khas Kabupaten Jepara. Yang kedua adalah harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang ketiga adalah proses produksinya homemade. Yang keempat adalah produk yang unik karena menggunakan motif tenun Troso. Analisa tren pasar pada pouch gantung etnik Troso. Yang pertama ada segmenting. Segmen pasar yang kami bidik adalah konsumen laki-laki maupun perempuan dengan berbagai golongan ekonomi dari kalangan remaja hingga dewasa. Yang kedua targeting. Target dari produk kami yaitu mahasiswa atau dosen. Yang kedua masyarakat umum dari kalangan remaja hingga dewasa. Yang ketiga ada positioning produk dengan konsep memanfaatkan botol plastik bekas dan memperkenalkan kebudayaan di Jepara untuk dapat mewujudkan ekonomi kreatif. Peluang dan segmentasi pasar. Usaha ini lebih memiliki prospek yang besar dalam pasar untuk lebih dikembangkan. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi sampah botol plastik sehingga pouch gantung merupakan produk sebagai tempat penyimpanan barang yang serbaguna. Peluang dan segmentasi dari pouch gantung etnik Troso jika ditinjau dari segmentasi geografisnya, yaitu dengan menargetkan penjualan pada semua pasar yang ada di wilayah Indonesia, tidak hanya di perkotaan tetapi di wilayah pinggiran kota dapat menemukan pouch gantung etnik Troso tersebut. Sedangkan segmentasi secara demografis menargetkan penjualan kepada kalangan remaja hingga dewasa dengan target usia mulai 17 hingga 55 tahun. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelompok kami ada 4. Satu, produk memiliki keunggulan pada kualitas bahan produk yang lebih kokoh dan harganya yang terjangkau. 2, price kita jual dengan harga 53.000. Untuk promotion secara offline dan online. Untuk flash dijual dengan sistem titip jual di beberapa toko peralatan rumah tangga dan oleh-oleh di daerah Kudus, Jepara, Demak, dan Pati, dan melakukan sistem pre-order. Selanjutnya untuk keberlanjutan usaha di sini ada 4. 1, strike atau kekuatan memiliki 3 poin, memiliki kualitas bahan dan produk tahan lama dan harga yang terjangkau. 2, memiliki keunikan, terdapat motif tenun Troso khas Jepara pada setiap produk. Ketiga, banyaknya penjual botol plastik dan banyaknya produsen kain tenun Troso di Jepara sehingga dapat mengefisiensikan biaya. Kedua, weakness atau kelemahan ada 3 poin. 1, banyaknya pesaing yang memproduksi produk sejenis. 2, kurangnya tenaga kerja. 3, kurangnya pemahaman tentang pemasaran. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman, yang mana terdapat beberapa ancaman dalam usaha ini, yaitu apabila harga bahan baku meningkat, maka harga jual produk pouch gantung bahan botol plastik etnik Troso juga meningkat. Kemudian banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kami buat. Untuk yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, yaitu terdapat beberapa peluang dalam usaha ini, diantaranya dengan inovatif dan kreativitas produk pouch gantung bahan botol plastik etnik Troso bisa membantu mewujudkan industri kreatif. Yang kedua, dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga, masih jarang produk pouch gantung bahan botol plastik yang bermotif tenun Troso. Dan yang terakhir yaitu jumlah penjual botol plastik saat ini masih banyak, sehingga ketersediaan bahan bakunya terjamin. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan usaha ini, diantaranya yaitu yang pertama melakukan manajemen usaha, melakukan survei pasar, persiapan alat dan tempat,
kemudian mulai melakukan proses produksi, melakukan persiapan promosi, dan melakukan pemasaran, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Metode pelaksanaan yang pertama adalah manajemen usaha. Manajemen usaha adalah kegiatan untuk mengatur bagaimana usaha berjalan dengan lancar. Adapun manajemen usaha yang dilakukan adalah membuat perencanaan dan rancangan untuk strategi pemasaran, mencari sumber dana, menyusun suatu organisasi agar usaha kami berjalan sesuai dengan arahan, dan menggunakan alat dan bahan yang berkualitas. Yang kedua adalah survei pasar. Pada tahap ini dilakukan tindakan pengamatan secara virtual digital menggunakan media internet dengan melihat kondisi pangsa pasar serta memperhatikan kondisi persaingan di lokasi pemasaran. Yang ketiga adalah persiapan alat, bahan, dan tempat. Pada tahap ini kami akan memulai dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memulai pembuatan produk, di antaranya mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat ada produksi. Pada tahap ini kami melakukan proses produksi sesuai dengan pedoman pembuatan produk. Yang kelima ada persiapan promosi. Dalam hal ini perlu disiapkan beberapa hal, misalnya pembuatan website, pembuatan akun sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk persiapan promosi online. Selain itu juga perlu membuat akun marketplace seperti Shopee. Yang keenam, tahap pemasaran. Pada tahap ini dilakukan dengan strategi pemasaran dan rencana penjualan serta diatur oleh Chief Market Office atau CMO. Kami memasarkan produk dengan cara online. Yang ketujuh, tahap evaluasi. Dalam tahap ini yang akan dilakukan adalah evaluasi secara virtual digital melalui Zoom Cloud Meeting atau via WhatsApp video pada setiap akhir bulan. Tahap evaluasi ini berisikan segala sesuatu yang ada di luar perencanaan akan dievaluasi, baik berupa masukan dari distributor maupun konsumen.